kenapa ya kok jadi pengen ya di depan layar kaca gitu. Terus ya udah memutuskan untuk berdamai dengan diri sendiri, berubah haluan ke bidang presenter. Hujan dan pas ketika aku izin pipis kan gak ada toilet ya di atas ya, pipisnya di semak-semak gitu, Mas Blankon, cewek sendirian ya kan. Berani juga loh, kok di situ ada. Takut dipatok ular gak sih? Pertama dipatok ular, kalau kedua itu kalau orang Jawa kalau pipis sembarangan itu takutnya di situ ada. Iya. Ya abis gimana guys? Sebenarnya cita-citanya seorang Naila Husnaya apa sih? Cita-citanya pasti kalau perempuan ya, waktu tuh pengen jadi. Assalamualaikum para konco, para sedulur, dimanapun Anda berada, di desa, di kota, ataupun di mana ya. Pokoknya Anda yang masih setia menonton The Blankon TV, Blak-Blakan No Kontroversi. Nah para konco, sekarang saya akan mengajak Anda lagi nih untuk ngobrol, mengais inspirasi dari profesi presenter televisi. Kita akan ngobrol dengan ini nih. Ya, ini adalah Naila Husna, presenter di salah satu televisi berita yang terbaik di Indonesia. Ngobrol dengan Naila Husna yuk, apa saja sih yang menjadi inspirasi dia dalam menjalani profesi sebagai seorang presenter. Dan juga kita nanti akan guyon waton bersama Naila Husna. Jadi jangan lupa tetap subscribe, like and comment The Blankon TV, Blak-Blakan No Kontroversi. Langsung kita temui Naila Husna. Nah, para konco, langsung nih di sebelah kiri saya. Siapa tebak? Searching, namanya sering siaran di salah satu televisi terbaik di Indonesia, televisi berwarna biru, Metro TV. Dia adalah Mbak Naila Husna. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Izin buka masker ya. Lepas ya, karena kita udah jaga jarak ya. Mas Blankon. Ya, Naila, wow. Sudah lama nih ngantri pengen wawancara beliau, tapi baru kesampaian nih para konco. Pengen nggak sih mengetahui sisi lain dari Mbak Naila Husna? Mbak Naila Husna ini sebenarnya artinya apa sih nama Naila Husna itu? Oke. Jadi dimulai dari nama ya. Betul, nama itu penting. Nama penting. Jadi salam sehat semuanya untuk seluruh penonton dari Blankon TV. Senang banget hari ini Mas Blankon bisa ngundang Naila di sini. Jadi mahal. nama Naila itu sendiri sebenarnya nama asliku itu kan Nurul Husna. Nah, kalau Naila itu jadi sebenarnya panggilan kecil. Jadi Husna itu Nai. Jadi daripada ribet ya udah Nai. Nah, dan ketika SMA itu ditambahin sendiri sebenarnya Naila. Jadi kayak lucu aja, cute gitu. Tapi ternyata di balik nama Naila itu maknanya adalah menuju kesuksesan. Jadi ketika panggilan kecil, panggilan SMA sampai akhirnya menjadi nama layar gitu, Naila Husna. Jadi artinya itu jalan yang baik menuju kesuksesan. Amin. Tuh para konco, openingnya aja sudah menarik ya. Jalan yang baik menuju kesuksesan. Kita langsung masuk di segmen Sinau Bareng. Nah, masih di The Blankon TV di Sinau Bareng. Saya pengen tanya nih, pertama kali Mbak Naila Husna ini kecemplung di dunia presenter dan jurnalis. Rata-rata yang saya wawancara tuh kecemplung, tapi sama nggak itu? Kalau saya sebenarnya udah diniatin, ya. Jadi emang panjang itu ya, kayak MRT mungkin ceritanya ya. Jadi panjang nih Mas Blankon. Tapi awalnya memang karena dulu kan aku memang suka kayak masuk dunia entertain itu memang dari kuliah. Jadi sudah casting untuk memerankan seperti film pendek kayak gitu-gitu. Ada sih beberapa ataupun iklan. Tapi ketika aku casting untuk presenter, ini kok rasanya beda ya. Jadi kayak challenging
challenging myself gitu. Terus ketika aku casting untuk presenter itu selalu mudah jalannya. Aku pikir apakah ini bakat atau apakah ini semacam anugerah atau apakah sinyal dari Tuhan. Kenapa untuk presenting ini kok kayaknya memang dari hati gitu. Jadi akhirnya setelah lulus kuliah aku fokuskan untuk ke sana dan aku memang belajar di sekolah presenter yang digaungi sama Becky Tumewu, namanya Talk In. Wow. Namanya Talk In. Jadi aku belajar di situ, kemudian dari situ aku fokuskan untuk ikut MC dulu dan casting lagi. Jadi memang dari ketekunan sih, karena aku ngelihat sosok seorang presenter Indonesia gitu ya di tanah air itu memang bisa menjadi karakter tersendiri gitu. Jadi kalau presenter itu ya dicari, orang butuh sama kita karena kita memang memiliki bakat-bakat itu untuk mempresentasikan apa yang menjadi informasi kepada pemirsa. Jadi aku rasa pekerjaan yang menantang dan I love myself ketika udah terjun di dunia ini. Memang, tapi dari kecil tuh sebenarnya cita-citanya seorang Naila Husnaya apa sih? Cita-citanya pasti kalau perempuan ya, aku tuh pengen jadi pramugari tadinya. Tapi karena mata minus dan lain sebagainya dan tingginya juga masih minimalis gitu ya. Jadi kayaknya belum kesampaian untuk jadi pramugari. Terus standar sih pengen jadi dokter gitu. Tapi ketika kuliah itu kan aku ambil jurusan psikologi ya. Waduh. Nah, saya bisa kebaca nih saya ini. tertarik juga sama mempelajari ilmu antar manusia gitu. Akhirnya dari psikologi itu baru aku kok ini ya ngerasa punya peminatan yang lain di bidang komunikasi. Jadi kenapa nggak dua-duanya aja jalanin ya itu, dan akhirnya ikut casting segala macam. Untuk program pertamaku itu diterima di, ini boleh nyebut nama stasiun TV nggak sih? Boleh. Di Antv sebagai presenter goes yang naik turun gunung pakai sepeda itu. Sebelum ke Antv. Oke. Nah, tadi kan pengen kuliah komunikasi, tapi nyatanya ke Psikologi. Gimana tuh ceritanya? Ya sebenarnya karena tuntutan keluarga juga. Jadi kan kalau keluarga tuh pengennya gimana sih supaya kita tuh bisa punya profesi yang bisa menolong sesama orang lain. Selain dokter kan psikologi ini juga bagus ya, dan bisa buka praktek sendiri nantinya, bisa buka praktek di rumah dan lain-lain. Ya udah, setelah berembuk dengan keluarga, kayaknya sih masa depan untuk profesi psikologi ini bagus. Dan aku berusaha berdamai dengan diri sendiri. Kenapa enggak aku jalanin dua-duanya, psikologinya dapat dan komunikasinya dapat. Gitu. Nah, setelah itu akhirnya baru menemukan dunia presenter itu ya, dari Betul. perjalanan mungkin dulu aktif di mahasiswa atau mungkin selama di mahasiswa psikologi itu menemukan jalan itu baru. Iya, jadi selama di mahasiswa psikologi aku ikut BEM juga, ikut BEM jadi humas, MC, terus kayak ngerekrut anak-anak baru, kok enak ya, seneng ya. Jadi dari situlah jalannya. Ternyata aku memantapkan diri setelah lulus S1, baru aku memantapkan untuk sekolah presenter lagi. Berarti sekolah S1 psikologinya itu ya nggak kepake sebenarnya. Tapi itu para konco, banyak sekali di Indonesia tuh yang seperti itu. Saya sendiri dulu sekolahnya pertanian, harusnya saya macul tuh. Tapi kerjanya ya seperti inilah. Jadi produser senior handal ya sekarang. Tapi para konco, kita juga pengen tahu nih sebenarnya, Mbak Naila Husnaya itu sebelum kerja di sini memang sempat kerja juga di bidang psikologi nggak sih? Sempat. Oh, sempat. Iya, sempat mencoba untuk pengalaman kerja waktu itu sekitar nggak sampai setahun sih, 8 bulanan aku kerja di production house untuk infotainment waktu itu. Dan sempat sebagai HRD. Sebagai HRD. Sebagai HRD. Sebagai HRD mendalami dunia perusahaan, tapi ternyata lagi-lagi aku kok kepikirannya sama talent-talent yang casting di situ. Jadi kayak kenapa ya, kok jadi pengen ya di depan layar kaca gitu. Terus ya udah memutuskan untuk berdamai dengan diri sendiri, berubah haluan ke bidang presenter. Dan ternyata enak di depan layar, sering dilihat orang, sering menjadi dijadikan penggemar ataupun jadi sebuah inspirasi buat orang lain. Nah, sebenarnya dulu pertama kali siaran itu, pertama kali lihat layar tuh di mana? Lihat kamera. Pertama kali lihat kamera. Karena aku sebelumnya udah casting ya, jadi kayak udah biasa aja sama kamera. Tapi pertama kali mendapatkan tawaran tuh jauh sebelum itu sih. Jadi TV edukasi ya mungkin dulu tuh itu ada pertama kali, dan ya udah langsung ke program outdoor itu, Goes Antv.
Nah, ini mau dilanjutin nggak, Goes Bang? ATV ya, boleh yang tadi. Goes Iya. ATV berarti kan petualangan kan? Iya, Atau naik olahraga? sepeda, goes. Ya tapi olahraga aja. Mountain bike, yes. Treatment programnya itu olahraga. Olahraga. Oke. Heeh. Bagaimana itu ceritanya awalnya? Wah, itu sih menantang banget sih ketika dapet tawaran itu. Ya aku kan memang orangnya memang seneng di challenge ya. Jadi ketika itu oke, nah aku pikir semudah itu teman-teman untuk ngomong di depan layar kaca. Tapi ternyata enggak. Fisik kita, mental kita emang benar-benar dilatih. Ketika pertama mendapat tawaran itu ya aku pikir cuman ya udah cantik-cantik aja ngomong, tapi enggak kan, harus bisa naik sepeda, naik turun gunung, memang gabung sama tim, sama klub dan lain-lain. Ya, aku sempat mendapatkan beberapa kali kecelakaan kecil dari situ, jatuh dan lain-lain. Tapi aku anggap ini pembelajaran. Dan dari program itu terbukalah link-link lain ke depannya. Cuman memang ketika awal banget untuk terjun di program outdoor, apalagi olahraga ekstrim, ini sih bener-bener nangis-nangisnya udah gitu, pengalamannya udah. Tapi memang jiwanya Mbak Naila ini dari kecil tomboy atau gimana sih? Karena memang abangku 4 cowok semua, Oh, jadi memang iya. rada tomboy juga. Jadi udah paling cantik, paling disayang. paling disayang, tapi awas macam-macam, ya kan. Terus akhirnya begitu dari goes itu tadi pengalaman jatuh-jatuh di Iya. acara olahraga itu tadi itu seperti apa? Akhirnya Iya. bisa ke dunia televisi berita. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau pas di goes itu ada sedikit pengalaman menarik sih, Mas boleh, Blankon. Jadi ketika aku di atas gunung itu, aku kan pengen pipis, yang namanya cewek ya, yang lain rombongannya cowok semua. Nyampe di gunung, saya lupa tuh, Pangrango atau kalau nggak salah. Jadi ditinggal sama rombongan. Ketika aku di atas, aku udah sendiri aja tuh. Gimana ya rasanya ya? Terus hujan, dan pas ketika aku izin pipis kan gak ada toilet ya di atas ya, pipisnya di semak-semak gitu, Mas Blankon, cewek sendirian ya kan, Berani juga loh, kalau di situ ada. takut dipatok ular gak sih? Pertama dipatok ular, kalau kedua itu kalau orang Jawa kalau pipis sembarangan itu takutnya di situ ada. Iya. lembut, akhirnya bisa Ya abis gimana ya. guys, daripada ditahan gitu kan. Udahlah pipis, pas balik loh kok rombongan udah nggak ada, dan itu bener-bener di atas gunung Sendiri? di hutan sendiri, nggak ada rombongan, mereka udah bablas turun ke bawah. Untung Mungkin bawa mereka handphone lupa ya. nggak bawa handphone. Aduh. Handphonenya pegang sama tim, nggak ada komunikasi. Akhirnya nunggu selama 4 jam di atas gunung. Aku sendirian, aku duduk diguyur hujan. Jangan sedih, diguyur hujan, aku doa aja di situ. Apa doa yang satu itu? Ya Allah, ini gimana ya? Kalau turun nggak tahu jalannya kemana, takut hilang. Kalau di sini ada binatang buas apa gimana ya? Ya udah, akhirnya doa aja, nunggu aja. Nggak ada hati, nggak ada apa-apa. Emang dalam hati, lo ninggalin, kurang ajar ya, ninggalin perempuan sendirian di atas. Terus akhirnya dari jam 1 nunggu, jam 4 baru dijemput ke situ. Mereka baru sadar aku ada di atas ketika udah ada di bawah. Dan akhirnya selamat kayak itu. Itu ada perasaan-perasaan haru, tapi kayaknya memang harus ngelewatin hal seperti itu. Jadi nangis-nangisannya tuh udahlah 10 tahun lalu. Tuh pengalaman. Tuh, seru. Tinggal di hutan, di atas gunung. Iya. Pipis sembarangan. Aduh. Saya sih nggak masalah ularnya, takutnya ada yang ikut. Yang lain gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah Alhamdulillah. kembali, dan sekarang menjadi seorang presenter yang sangat dikenal di televisi. Amin. Semoga kenal Berita di semua ya. Indonesia. Apa yang membedakan antara Oke. sekarang televisi sekarang dan televisi yang tadi ANTV ya? Oke, jadi dari Antv aku kemudian dapat tawaran untuk PH Production House untuk jalan lagi, kurang lebih sama outdoor tapi bukan olahraga. Jadi lebih ke program menginspirasi dari titik 0 Sabang sampai titik 0 Merauke. Jalan-jalan lagi dong. Yes, Wow. ini jalan-jalan kita dari Sabang sampai Merauke, menelusuri sejumlah pulau-pulau kecil sampai perbatasan Entikong, sampai perbatasan di mana lagi tuh ya? Ada satu lagi. Oh, iya, Indonesia, Papua Nugini. PNJ ya. Di Merauke ya. Jadi itu pengalaman yang paling berkesan banget ketika ya itu memang harus Itu jadi liputan setengah atau cewek cuma setengah take cowok. presenter doang? Tag presenter ya, tag presenter, tapi ya gimana ya? Ya setengah liputannya juga karena emang terjun langsung juga. Dokumenter ya? Dokumenter. Terus? Ya itu kurang Di lebih sekitar perbatasan, wow, serem juga 2 tahun. Banyak sih pengalaman di situ. Bener-bener ngerasain terjun langsung. Terus juga kita harus ngomong apa yang kita rasakan gitu. Jadi kalau di dunia presenter ini ya, bukan hanya sekedar bisa ngomong aja sih. Aku berdasarkan pengalaman aku tuh kayak lebih kita menerjemahkan apa yang menjadi isi pikiran kita, isi perasaan kita, dan bagaimana mengekspresikan apa yang kita rasakan kepada pemirsa di rumah yang menonton. Jadi banyak sih pengalaman menarik. Tadi yang di perbatasan tadi
yang paling dikenang di perbatasan itu apa? Ya, jadi di perbatasan Papua Nugini ya, itu titik nol juga ya, titik 0 kilometer. Di Merauke itu, aku kan cewek sendiri nih, jalan sama tim berlima lah sama aku cewek. Nah, kita tuh belum janjian sama polisi perbatasan di sana. Tapi ketika sampai sana, benar-benar kita bingung. Harusnya sih memang ada yang berjaga gitu, tapi mungkin lagi istirahat. Jadi pas sampai perjalanan begitu panjang dengan perjalanan yang sangat berkesan, nyampe lah di titik itu. Ternyata ada tentara dari perbatasan Tentara dari Papua Nugini. Mereka datang dengan bawa mobil mobil kayak mobil bak di belakang gitu loh. Banget ya. Bawa senjata. Nah, sementara tim Culik ke jangan-jangan ini. Nah, itu aku udah ketakutan kan. Sementara tim yang lain Bahasa bahasa Inggris. ya. Dan tim yang lain akhirnya menunjuk aku untuk berbicara di depan bersama mereka. Cewek sendiri dong. Aduh, ini Biasa, laki cewek. gimana sih? Cewek bisa melembutkan hati tentara. Iya. Dan aku udah kayak, aduh gimana nih? Aduh, mau pipis aja deh. Aduh, takut nggak bisa nih ya kan, mana bawa senjata, takut salah-salah ngomong gitu. Apakah aku melewati perbatasan atau gimana? Tapi ternyata ketika udah mau melangkah, ternyata penjaga perbatasannya datang. Alhamdulillah. Jadi kayak memang mereka sudah saling berkomunikasi baik ternyata dengan. Jadi antara penjaga Papua Nugini sama Indonesia betul malah bisa jadi bersahabat gitu. Bersahabat banget. Terus kayak akhirnya baru datang, halo apa kabar gini-gini. Oh, jadi kita komunikasi lagi baik. Cuman memang itu kan menegangkan ya, sedikit menegangkan apakah aku punya salah atau apa. Ternyata memang ada hal-hal yang di luar itu yang ternyata kita nggak tahu, ternyata mereka berkomunikasi dengan baik selagi tidak ada masalah apa-apa gitu. Tuh para konco pengalamannya. Ya udah, seru, deg-degan. Teman-teman saya itu kadang pacarnya pemain bola, bla 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 bla. Mengulik masalah pribadi nih sepertinya. Masa nggak enak dong? Ada nggak sih pengalaman itu? Presenting ya itu pertama penampilan, tapi kan harus selera juga. Terus ya isi kepala itu juga sangat-sangat mendukung gitu. Jadi nggak bener kalau cuma cantik-cantik aja. Aduh, nggak kena deh. Statusnya itu gimana? Nah, orang pengen tanya nih. Oke. Mas nomor itu sih cantik. Mbak Naila ini sebenarnya masih single atau sudah punya suami atau mungkin seperti apa sih Mbak Naila? Oke, statusnya ya. Jadi aku membuka kok kesempatan ke banyak orang. Nih di sini ya, lewat saya tapi ya. Lewat Mas Blankon bisa.